Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama merenungkan Kristus itu cukup dalam Filipi 3 dan 4 ini. Saudara, ada sebuah peribahasa Mandarin yang mengatakan demikian. 服从心声， Peribahasa ini biasa dipakai untuk mengingatkan bahwa orang yang memiliki hati yang puas dan bersyukur akan merasa kaya, terlepas dari seberapa banyak harta yang ia miliki. Sebaliknya, seorang yang tamak dan selalu merasa kurang akan tetap merasa miskin meskipun banyak kekayaan. Dan memang singkatnya dari 服从心声， diterjemahkan berarti kekayaan berasal dari hati. Setelah dipikir-pikir, bagian ini menarik juga ya, karena banyak hal relate dari peribahasa ini. Hati kita punya kecondongan pasti ingin lebih, dan lebih. Siapa yang mau kurang dan kurang? Sehingga dalam banyak hal kita pun bisa merasa tidak cukup dan tidak puas. Misal dalam studi, pekerjaan, relasi, dan lainnya. Tentu saja berbagai hal yang membuat kita merasa tidak cukup itu sering kita temukan dalam berbagai hal yang sifatnya sementara. Bisa puas, bisa senang, tapi itu tidak lama. Sebentar lagi akan biasa aja, bahkan berusaha lagi untuk mendapatkan kepuasan tersebut. Saudara, bukankah ini mencerminkan hati manusia yang tidak pernah merasa cukup? Menariknya dalam Filipi ini, Paulus justru menunjukkan kepuasan sejati itu cukup hanya dalam Kristus. Kira-kira apa alasan yang membuat kita merasa cukup hanya dengan Kristus saja? Yang pertama, Kristus lebih berharga dari segala sesuatu. Saudara, jika kita lihat, Paulus dulu memiliki banyak hal yang dapat dibanggakan. Statusnya sebagai orang Ibrani, ketaatan terhadap hukum Taurat, dan kesalehan agamawi. Hal-hal ini pada waktu itu sangat terpandang, bahkan orang-orang tuh mau punya status demikian. Namun setelah mengenal Kristus, Paulus menyadari bahwa semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan Kristus. Filipi 3 ayat 7-8 Paulus mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya." Nah, bagian ini menjelaskan pada kita kalau dulu mungkin ada banyak hal yang kelihatannya menguntungkan. Sampai-sampai bisa jadi juga kita mengandalkan diri kita sendiri dengan kekuatan, dengan status untuk mencapai keuntungan tersebut. Tapi ternyata jika kita mengenal Kristus, keuntungan itu justru kita anggap rugi. Karena kita tahu hati kita tidak akan pernah puas dengan hal-hal demikian dan sementara. Akan beda ceritanya dalam kita memiliki pengenalan akan Kristus itu. Karena kita menyadari hidup dalam anugerah, dulu budak dosa sekarang bebas, bukan karena usaha sendiri tapi karena Kristus yang menyelamatkan kita, dan lebih daripada itu, kita dibenarkan dalam Kristus, sehingga kita tidak lagi perlu mencari status di luar Dia. Sehingga sudah seharusnya Kristus itu jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Karena kita tidak mampu membalas apa yang telah Kristus lakukan untuk kita. Yang kedua, Kristus memberikan kekuatan dalam segala keadaan. Paulus mengalami banyak kesulitan. Ia dipenjara, dianiaya, dan menghadapi kekurangan. Namun, ia tetap bersuka cita karena telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11-13 Paulus mengatakan, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara, ini bukan sekedar ayat motivasi, tetapi sebuah kepercayaan bahwa hidup ini tidak bergantung pada kondisi eksternal, melainkan pada Kristus yang memelihara dan menguatkan. Bukankah ini memperlihatkan Allah yang berdaulat itu memelihara setiap hidup kita? Meskipun segala perkara masih harus kita tanggung. Tapi kita tahu, kita tidak menanggungnya sendiri. Tetapi ada Tuhan yang bersama kita, memberi kekuatan untuk menghadapi segala perkara yang ada. Maka kita menemukan ada jaminan penyertaan Tuhan dalam masa sulit kita. Saudara, kita seringkali lupa bagaimana mencari kepuasan dalam Kristus ketika mengalami kesulitan. Kita lupa Kristus lebih berharga dari segala sesuatu. Kita lupa Kristus memberi kekuatan pada kita. Karena yang kita rasa kita berjalan sendiri. Jika demikian, pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan itu ada? Apakah kita tidak percaya Tuhan sanggup memberikan kepuasan dan memelihara kita? Sehingga seringkali kita kembali mengandalkan diri sendiri daripada berserah kepada Tuhan? Saudara, mari jaga hati kita. Hati kita akan terpuaskan jika kita memiliki pengenalan akan Kristus yang sejati. Bagaimana agar memiliki pengenalan akan Kristus itu? Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Jaga dengan apa? Firman Tuhan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ketika kita benar-benar mengenal Kristus, kita tidak hanya tahu bahwa Dia cukup, tetapi kita juga mengalami kepuasan sejati yang tidak bisa diberikan dunia ini. Kiranya kita semakin berakar dalam kasih-Nya dan menemukan bahwa hanya Kristus yang cukup bagi kita. Amin.